الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता तकरीबन kurang lebih एक माह से ज़्यादा lebih dari 1 bulan यूरोप के मुख्तलिफ saya berkunjung ke berbagai negara Eropa seperti Jerman, Norway, Holland, Denmark, Belgium termasuk di dalamnya. अल्लाह ताला Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala pada saat kunjungan ini, हर setiap saat ताला के kita menyaksikan pemandangan karunia Allah senantiasa di mana dalam diri jemaat terdapat keikhlasan dan kesetiaan, contoh kesetiaan yang nampak di sana dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. गैरों Di dalam kalangan orang luar pun juga pengaruh jemaat dan kaitannya dengan jemaat. के जमात के साथ Jadi hubungan mereka dengan jemaat, jadi upaya untuk meningkatkan उनको समझने की rabetah dan perhatian mereka kepada Islam pun juga nampak lebih dari sebelumnya. बस ये अल्लाह ताला Jadi ini merupakan karunia khusus dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap langkah का तरक्की की तरफ kemajuan jemaat yang menuju ke arah lebih maju हमारी कोशिश itu lebih dari upaya kita. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का तारुफ Perkenalan mengenai Hazrat Masih Maud dan lewat referensi beliau की पैगाम दुनिया amanat Islam yang sampai kepada dunia के मुस्बत में चाहे nampak sekali hasil-hasilnya yang terlihat. अलैहिस्सलाम Jadi ini merupakan सदाकत kebenaran Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam मज़ीद मजबूत lebih menguatkan seorang Ahmadi. अगर सिर्फ Jika hanya merupakan urusan upaya manusia, maka dari segi duniawi जमात itu merupakan jemaat yang sangat kecil. कभी किसी की Itu pasti tidak akan ada perhatian orang kepadanya. Jadi perhatian ini dan kemajuan-kemajuan के खुदाई ini merupakan janji Allah yang tengah sempurna yang nampak kepada kita. मौऊद अलैहिस्सलाम Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa berkenaan dengan jemaat kita ताला के बड़े-बड़े वादे हैं banyak janji-janji besar Allah. Tidak ada akal manusia atau kecerdasan manusia atau sarana-sarana dunia sampai kepada janji-janji itu atau menyampaikan kita kepada janji itu. Kemudian dalam mencairkan hal itu bahwa para orang-orang penentang menganggap bahwa menurut pikiran mereka atau secara bahwa ini merupakan golongan-golongan duniawi. Sebagaimana kebanyakan umat manusia berkenaan dengan jemaat, mereka mempunyai pandangan atau ulama-ulama mereka menganggap bahwa jemaatnya adalah jemaat duniawi, bahwa mungkin ini merupakan urusan organisasi dunia dan berbagai macam cara mereka mencaci, memberi nama buruk kepada beliau dan mereka menyakiti hati kita. Walhasil apapun yang mereka anggap
Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa saya mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menegakkan jemaat ini, dan dengan karunia Tuhan dialah ini tengah berkembang. Pada dasarnya bahwa selama tidak ada keinginan Tuhan, maka tidak ada satu bangsa yang memperoleh kemajuan dan tidak pula bisa memperoleh kemajuan. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki sesuatu, maka bangsa itu akan seperti benih yang lebih dari sebelumnya. Benih itu tidak akan ada yang menganggapnya bahwa itu akan berkembang. Kemajuan bangsa ini pun juga dianggap tidak mungkin. Jadi ini merupakan jemaat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa setiap saat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala nampak kepada kita terhadap jemaat. Dengan melihat kemajuan jemaat, orang-orang duniawi dan para penentang jemaat itu tambah lebih marah lagi mereka. Oleh karena itu, perlawanan terhadap jemaat, permusuhan terhadap jemaat itu tambah lebih keras. Juga pada Jumat yang lalu saya telah mengingatkan, menarik perhatian kalian. Tapi sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa ini merupakan kehendak ilahi, bahwa jemaat itu akan maju, dan kemenangan Islam itu adalah dengan perantaraan jemaat Hazrat Masih Maud alaihissalam, dan ini pasti akan terjadi. Semua upaya para penentang dan permusuhan musuh-musuhnya akan sia-sia, dan setiap orang yang baik fitrahnya akan masuk ke dalam jemaat ini. Walhasil, sebagaimana pada umumnya saya dan sesudah perjalanan, kondisi perjalanan saya jelaskan. Hari ini pun juga di hadapan kalian saya akan jelaskan perinciannya. Itu telah disebarkan siarkan dalam Al-Fazal, itu akan sampai, tapi sebagian saya terangkan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai corak karunia-Nya yang tengah turun itu sangat luar biasa kepada kita, kepada orang-orang Ahmadi. Pada saat kunjungan, dengan berjumpa tentu akan ada manfaatnya dengan orang-orang dunia, dengan orang-orang luar yang mereka mempunyai perhatian kepada Islam. Mereka pun juga mendapat faedah. Gambaran Islam yang sebenarnya dapat kita kemukakan kepada mereka. Sebagian orang yang terpelajar dan para saintis dan para aparat pemerintah, ya, mereka menganggap bahwa mungkin demi untuk faedah dunia atau untuk lebih memperbaiki lingkungan orang-orang Ahmadi di sekitar lingkungannya dan orang-orang yang berjumpa dengannya, itu mereka menyampaikan amanat Islam dan memperlihatkan gambaran Islam yang cantik. Di sebagian banyak tempat saya merasakan bahwa orang-orang ini itu secara langsung mereka ingin mendengar dari saya bahwa Ahmadiyah itu apa. Memang meskipun mereka pernah mendengar tentang Ahmadiyah, namun untuk kepuasan mereka menghendaki mereka mendengar dari saya. Jadi dengan pertemuan-pertemuan itu yang kita adakan dengan orang-orang gair, selain hal-hal lain juga, dan hubungan-hubungan dengan luasnya hubungan berkenaan dengan Islam, itu keraguan-keraguan itu secara khusus dapat dijauhkan, dan kita mendapat kesempatan untuk menjauhkan keraguan itu. Sebagaimana saya telah jelaskan sebelumnya bahwa dalam sebagian kesempatan saya telah sebutkan juga bahwa jemaat Jerman dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keluasan hubungan itu mereka berusaha secara khusus. Usaha-usaha mereka lebih dari sebelumnya, dan sebab-sebabnya amanat Islam dan hubungan jemaat itu lebih sangat banyak itu sampai kepada orang-orang Jerman. Pada kesempatan ini juga orang-orang yang mempunyai ikatan dengan kita, yang punya pengaruh, mereka, para pemuda kita berusaha mempertemukan saya dengan mereka.
Walhasil di Frankfurt dua profesor universitas itu mereka para pemuda kita yang mengadakan acara untuk mempertemukan dengan saya. Dengan karunia Allah di Jerman di kalangan para pemuda kita, saya melihat kemunculan mereka dan hubungan-hubungan rabitah mereka pun tambah kuat dan tablik mereka pun tambah luas. Walhasil di sini saya akan menyebutkan beberapa pertemuan dan bersama itu seberapa banyak program-program jemaat itu saya akan sampaikan juga di Frankfurt. Di Marco University ada dua profesornya yang datang jumpa, dosennya datang jumpa dengan saya. Itu dia adalah dua-duanya adalah Dr. Wari Hacker dan Efres. Dan keduanya ini itu merupakan prof dosen dari Islamic Study. Mereka juga bisa bahasa Arab dan ilmu keislaman juga mereka banyak paham. Dan ada satu profesor juga yang mana Turki, dia spesial dalam bahasa Turki dan topik-topiknya, tema-temanya itu adalah sejarah tentang Islam. Dan kemudian berkenaan dengan sejarah Islam pun juga saya berbincang-bincang. Saya katakan kepada dia bahwa para sejarawan para sejarawan yang adalah yang terpengaruh dengan sejarawan Barat itu jangan baca buku-bukunya, bahkan bacalah sejarawan Islam ya dari bahasa Arab. Itu juga yang Tuhan harus lihat. Begitu juga Hazrat Mirza Bashir Ahmad, kitabnya itu yang merupakan Siratun Nabi, itulah diterjemahkan sebagiannya itu sudah, kalau ada itu bacalah itu, maka dari itu dapat diketahui bahwa bagaimana itu di situ dijelaskan mengenai sejarah dan ada keberatan yang dijawabkan. Walhasil mudah-mudahan itu diterjemahkan yang lain juga. Ini merupakan kitab yang sejalan dengan sejarah juga. Ada juga keberatan-keberatan yang dilontarkan kepada Islam itu dijawab di sana. Walhasil di dalam perpustakaan mereka di universitas itu ada komentari dan buku sirat, ini sejarah yang saya katakan insya Allah sampai kepada mereka. Walhasil saya katakan MTA juga lihat, dengan melihat itu akan banyak orang-orang yang berfitrat baik, mereka akan mengetahui hakikat Islam dan akan mengetahui ajaran yang sebenarnya dari Islam itu. Dia mengatakan bahwa apakah Tuhan pernah berbicara dengan Universitas Azhar? Saya katakan bahwa dengan profesor-profesor mereka beberapa tahun yang lalu itu saya banyak bincang-bincang, berbicara dengan mereka, dan orang-orang Departemen Bahasa Arab kami juga telah mengirim. Walhasil hati mereka itu sangat keras, namun mereka yang berfitrat baik, kalau mereka itu baca maka walhasil hatinya akan terbuka. Jadi perbincangan ini merupakan perbincangan yang panjang, itu dilakukan dengan orang-orang seperti itu. Dan di Frankfurt ada dua masjid di sekelilingnya, itu di lingkungan ada beberapa jarak, ada dalam radius 70 km kita dapat meletakkan pondasi masjid juga. Di sana meletakkan batu pertama. Di sana dalam peletakan batu pertama, wali kota juga itu datang, tim wali kotanya itu datang. Di sana dalam acara itu dia pun juga menyampaikan sambutan dan saya pun juga berbicara. Dan sesudah itu dalam pembicaraannya dia mendengar, dalam berbicara dia mengatakan bahwa apa yang dia pandangan ini bukan lama dalam masa yang modern ini pun juga ini pandangan bahwa saya mendengar bahwa orang-orang bukan Islam itu
का पढ़ना membaca Quran atau melihat Quran itu adalah merupakan satu kejahatan. Saya katakan siapa yang beritahukan kepada Tuhan, Tuhan telah mendengar tilawat dan mendengarkan terjemahannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah datang untuk seluruh dunia, तमाम इंसान datang untuk seluruh umat manusia, dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh mengumumkan akan hal itu. Dan Al-Qur'an adalah untuk orang yang berfitrat baik, dan apa yang Tuhan dengar itu adalah salah. Bahkan terjemah kami itu sudah disebarkan, itu kami akan berikan kepada Tuhan. Inilah pandangan tentang ajaran Al-Qur'an. Ini umumnya dikemukakan dari kalangan umat Islam dan orang-orang Islam, orang-orang Ahmadi yang menyebarkan Islam, berusaha menyebarkan Islam. Mereka berusaha untuk membuat penghalang-penghalang. Beberapa bulan yang lalu di India ada satu pameran Al-Quran, और बड़े dan di tempat yang sangat luas dan bagus sekali pamerannya, dan dengan cara yang bagus sekali dipajang Al-Quran berkenaan dengan Al-Quran, dipajang dan berkenaan dengan Al-Quran, dan orang Sikh, Hindu, dan orang-orang terpandang, orang Islam pun juga ada 3 hari pameran itu. Hari pertama dan hari kedua para ulama mereka teriak, dan mereka dan pemerintah berpikir jangan sampai terjadi kekacauan, maka pemerintah memohon kepada jemaat supaya hari ketiga itu ditutup. Dan di sana surat-surat kabar pun juga memuji tentang ajaran Al-Quran dengan hikmat Al-Quran dan upaya-upaya. Mereka mengatakan kini kami baru tahu. Dan sebagian umat Islam itu memberikan komentar bahwa sebelumnya tidak kami tahu bahwa ajaran Al-Quran itu. Tetapi orang Islam ini selalu saja membuat penghalang-penghalang, dan mereka sedemikian rupa salah pandangannya sehingga kita menjadi heran. Kemarin seorang menulis dari Pakistan, dan saya jadi orang Gair Ahmadi, dia terus berbicara mengenai hal itu. Jadi ada seorang teman mengatakan bahwa saya mendengar bahwa jadi cara menjadi Ahmadi itu adalah bahwa seorang sebelum menjadi Ahmadi, kamu akan ditutup dalam satu kamar. Di sana ada di almari Quran itu diletakkan, dan kemudian dorong-dorong Al-Quran. Kalau Quran itu jatuh, maka kamu menjadi orang Ahmadi yang kuat. Jadi inilah pandangan orang-orang, sedemikian rupa bohongnya. Kecuali itu kalau tidak dikirim laknat kepada mereka, apalagi yang harus dilakukan. Sedemikian rupa orang diperbodoh sehingga tidak ada lagi kemampuan untuk berpikir yang jernih. Walhasil ini kita bicara mengenai Jerman. Jadi di Jerman, pada saat kita ada di Frankfurt itu Hudam dan Atfal, kalian sudah lihat itu ikut serta di dalamnya. Dengan karunia Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kepergian saya ke sana dan ikut sertanya dalam ijtima itu, pergi ke sana, Allah Ta'ala telah memasukkan keberkatan yang luar biasa di dalamnya. Dalam ijtima itu, hal pertama kali para atfal itu berkenaan sesuai dengan itu saya berbicara, dan dari mereka itu saya dapat surat-surat bahwa kami akan mengamalkan nasihat doalah supaya mereka mendapat taufik untuk mengamalkan itu. Saya memberikan contoh-contoh mobile phone yang ada di kalangan anak-anak, TV, internet yang mereka terus-terusan, dan mereka terus-terusan melakukan itu. Mereka berjanji untuk menghindar dari itu. Walhasil adalah pertengahan. Pada dasarnya adalah pertengahan. Hendaknya anak-anak kita dan para orang-orang tua kita tahu bahwa untuk setiap pekerjaan yang boleh itu dengan adanya pertengahan, ausatuha itu yang harus. Jadi jangan sampai melakukan yang tidak benar. Kalau ruh ini ada di dalam anak-anak kita dan para pemuda kita, maka anak-anak kita itu dan para pemuda itu masa depannya pun juga akan terjaga. Dan
मजमूई secara dalam tarbiyat secara keseluruhan pun juga jemaat akan memperoleh kemajuan. Begitu juga Hudamul Ahmadiyah juga dengan setelah mendengar perkataan saya, setelah memperlihatkan reaksi itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Allah memberi taufik kepada mereka untuk mengamalkan itu, dan Allah memberikan ganjaran bahwa dengan mereka mengucapkan labbaik kepada ucapan saya ini. Lajnah pun juga program sangat bagus, saya telah sebutkan juga, tapi ada satu hal की तरफ ले जाने को जो दिलाना ingin saya menarik perhatian jemaat bahkan kepada lajnah seluruh dunia. Dengan referensi khutbah saya ini, ada seorang wanita menulis bahwa katanya di aula 2 yang besar itu dapat didengar dengan baik, tapi aula anak-anak di sana keributan anak-anak itu ada. Ibu-ibu pun juga bahwa karena kita ini jauh duduknya, maka mereka pun juga berbicara ribut. Jadi aula yang diberikan untuk lajnah, anak-anak aurat perempuan-perempuan yang hendaknya mereka memperhatikan itu, bahwa anak-anak itu harus diusahakan supaya disuruh diam, dan harus ada perhatian kepada ceramah dan program yang diberikan. Hall aula itu bukan untuk supaya mereka sendiri yang nyanyi di situ bicara, dan hendaknya para yang berwenang harus memberikan perhatian kepada hal itu. Di Frankfurt program jemaat pun juga yang lain tuh ada terus. Sebagaimana saya katakan dari laporannya, itu akan disebutkan, walhasil bahwa ada 2 minggu di sana, kemudian pergi ke Norway. Sebagaimana di dalam khutbah kalian telah mendengar bahwa di Norway itu masjid telah dibuka Masjid Nasr. Alhamdulillah masjid sangat bagus, dan sebagian telah melihatnya dan sangat besar, dan bukan hanya masjid terbesar di Afrika, di Eropa Utara, bahkan sudah Baitul Futu, bahkan sesungguhnya sesudah masjid ini merupakan masjid terbesar Eropa. Jemaat di sana sangat kecil, tapi dengan melihat jemaat ini, masjid itu, bahwa itu jemaat di sana sangat besar dan merupakan jemaat orang-orang kaya. Tapi 2 hal ini yang salah. Jemaat ini di sana bukan jemaat yang besar, dan bukan pula banyak orang kaya di sana. Hanya dengan menganggap bahwa perlu ada perasaan bahwa, jadi ketika kita anjurkan ada perhatian. Hazrat Khalifatul Masih Rabi di zaman beliau itu, tanah itu dibeli, tanah masjid itu, dan di sana ada aula. Itu dari dasarnya itu ada dibuat. Walhasil mereka mungkin dia membuat pondasi masjid, gambar itu akhirnya berubah, dan 3-4 kron juta itu ditolong, dan kemudian dikatakan sesuai dengan sarana buatlah masjid. Tapi pada tahun 2003 saya juga mulai menarik perhatian mereka, tapi jemaat Norway sama sekali tidak bergerak waktu itu, dan kadang-kadang ada masalah itu, kadang ada masalah ini, dan saya pun sedemikian rupa diganggu. Apapun yang kalian bisa lakukanlah. Akhirnya saya bilang begitu kepada mereka. Jadi kalau tidak bisa membuat masjid kecil, ya nanti masjid yang besar carilah di tempat lain. Sampai saya bilang begitu. Jadi jemaat pun mulai berpikir untuk menjual. Ada yang mengatakan jangan dijual. Walhasil dipikirkan bahwa ini merupakan kesempatan kaplingan yang tanah yang sangat bagus, ada di dekat jalan, tempatnya tinggi. Oleh karena itu jangan dijual. Pada tahun 2005 ketika saya pergi, maka secara kebetulan di Jum'ah yang disampaikan di sana dan aula yang dilakukan untuk Jum'ah itu pun persis dengan tanah itu. Dan saya menarik perhatian mereka bahwa insya Allah
Di masjid itu pasti akan dibuat masjid-masjid, tidak satu. Bahkan di setiap tempat masjid-masjid akan dibuat di negeri ini. Ini merupakan takdir Allah bahwa jemaat ini akan disebarkan oleh Allah. Tetapi generasi kalian ketika mereka akan lewat di sini, mereka akan mengatakan bahwa tempat ini dulu merupakan tempat yang bagus, tempat yang cantik. Satu masa kayak kita mendapatkan ini dan akhirnya mereka itu menjual tempat ini. Jadi oleh karena itu takutlah kepada Tuhan. Apa yang kalian telah tekadkan, yang telah kalian inginkan, itu berusahalah untuk menyempurnakannya. Walhasil kurang lebih dengan kata-kata itu saya ucapkan menarik perhatian mereka bahwa di hadapan generasi kalian buatlah contoh yang baik. Itu jadilah kalian sebagai menjadi pewaris doa-doa mereka. Jadi ini pun juga merupakan kecantikan daripada jemaat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bahwa hal-hal yang keluar dari mulut khalifah mereka berusaha mereka dengar dan berusaha menyempurnakannya dengan semangat dan gejolak ada di dalam diri mereka. Oleh karena itu Allah Hazrat Masih Maud bersabda bahwa dengan melihat keikhlasan dan kesetiaan jemaat kita pun juga menjadi heran. Walhasil ketika jemaat Norway telah menginginkan dan matanya terbuka dengan menarik perhatian mereka, maka mereka menegakkan contoh pengorbanan yang besar yang sangat panjang disebutkan, dan saya pun juga telah sebutkan juga dalam khutbah, dan kurang lebih dengan memberikan 100 juta kron mereka jadi kurang lebih menjadi 180 miliar rupiah. Itu lebih dari itu jadinya. Dan ini sebagaimana saya katakan bahwa mereka itu bukanlah orang yang sangat kaya, tapi ketika mereka ditarik perhatiannya dan mereka diyakinkan bahwa untuk generasi akan datang apa contoh yang kalian akan tinggalkan, maka tidak gejolak sementara, tidak hanya gejolak sementara yang datang di antara mereka, bahkan yang gejolak yang selalu ada di kalangan orang Ahmadi, kalau itu gejolak sementara maka sudah setahun akan capek. Kendati datang kesempatan-kesempatan para aparat dari pihak aparat ketika akhirnya mereka gelisah dan sudah pengorbanan 1 tahun masjid yang terbesar ini hanya merupakan jemaat 800-900 orang. Jadi dari ini memperlihatkan pemandangan yang indah di jalan menuju ke airport. Perdana Menteri sendiri mengakui bahwa ini terjadi penambahan kecantikan di daerah ini. Kurang lebih 80-90 ribu mobil lewat di situ melihat masjid itu. Mereka mengatakan bahwa satu kali kalau sudah itu orang itu sedang senang, maka untuk memperolehnya itu segala-galanya akan ada upaya. Di jemaat Norway kita nampaknya itu kebanyakan di kalangan mereka itu terjadi kesenangan yang luar biasa, dan mereka berpikir apakah bisa dibuat 10 tahun atau tidak. Jadi mereka terus mengemukakan kesulitan-kesulitan tadinya, dan kini mengatakan bahwa mereka kini mengatakan di sana bahwa ada satu tempat Kerinsan namanya, ada satu jemaat yang kecil di sana pun juga kami akan membuat masjid, dan untuk itu pengeluaran dan dana itu pun kini mulai. Di sana di Norway itu kemahalan sudah cukup besar. Jadi kini Tuhan kalian sudah menyempurnakan masjid, bagaimana kalian segera mulai masjid baru lagi. Jadi kini Masya Allah keberianan mereka demikian rupa majunya, meningkatnya, dan para pengurus pun juga memberitahukan kepada saya bahwa insya Allah kami akan membuat, mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Jadi semangat dan gejolak ini yang ada dalam orang Ahmadi, satu kali dia bertekad maka tidak ada penghalang. Kalau niat itu baik maka semua penghalang itu akan hancur. Setiap orang, setiap penghalang akan hilang.
और ये सब चीज जो है ये किसी फर्द का Dan semuanya ini bukan merupakan kesempurnaan dari hanya beberapa orang. Ini merupakan karunia Allah. बरकत डालता है और Dia memasukkan berkat dalam hati dan dalam hati manusia itu dia buka, dan janji-janji Allah पूरा होने की ini merupakan dalil kesempurnaan dari janji itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada beliau, yang suruh karijalun nuhi ilaihim minas sama, bahwa orang-orang akan menolong engkau yang kami wahyukan dari langit. Jadi जब इरादे ketika keinginan itu baik dan niat itu baik, ada perhatian dan ke arah doa pun juga, maka Allah Subhanahu wa taala pun juga itu membuka hati sedemikian rupa yang mana setiap saat siap untuk menolong. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam के मिशन misi beliau untuk memajukan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam pekerjaan untuk menyempurnakan keinginan itu dan untuk menyebarkan Islam. Buatlah masjid, sabda beliau. Jadi orang yang membuat masjid dan orang yang beribadah kepadanya itu adalah hendaknya orang yang mengamalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Maka Islam dan इस तरह खूबसूरत रंग itu dalam corak yang sedemikian cantik itu diperkenalkan sehingga dunia dengan melihat kecantikannya itu menjadi heran. Jadi warga jemaat untuk pekerjaan baik hendaknya merubah kondisinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan dengan sangat luar biasa memberikan taufik yang luas kepada jemaat. Dan dia berfirman bahwa दौरे के दौरान मुझे pada saat kunjungan ini lebih dari saya nampak orang yang maju dalam keimanan dan keikhlasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus meningkatkan keimanan dan keikhlasan mereka, dan keimanan setiap orang harus Tuhan tingkatkan. Di Norway pun juga merupakan negara Eropa yang pada umumnya dari segi tarbiyat diperlukan perhatian penuh, ketertarikan kepada dunia. Di sana dalam memberikan pemahaman kepada laki-laki dan perempuan dan anak-anak perempuan, pandangan-pandangan mereka terdapat rasa malu. Jadi terdapat tekad yang nampak bahwa kami pun akan menjauhkan kelemahan-kelemahan kami. Secara khusus anak-anak Wakfino dan anak-anak Wakfino perempuan, dia menzahirkan hal itu, bahwa ketika saya memberikan pemahaman bahwa apa tanggung jawab kalian. Jadi anak-anak Wakfino mengatakan bahwa banyak tekad yang mereka nyatakan dan berjanji bahwa dia akan merubah kondisi, dan bahkan dia akan merubah kondisi ibu bapak mereka. Dan mereka menyatakan rasa malunya bahwa parda dan pakaian dan dalam keagungan anak-anak perempuan Ahmadi, kekurangan-kekurangan itu mereka tidak hanya berusaha untuk menjauhkan itu, bahkan mereka di dalam lingkungannya, di dalam lingkungan jemaat pun juga, dan dalam lingkungan luar pun juga mereka akan memperlihatkan contoh. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada mereka untuk memperlihatkan contoh itu, dan setiap anak-anak Ahmad di dunia diberikan taufik, maka mereka itu menjadi contoh yang Ahmad yang benar. Karena kalau anak-anak muda kita, perempuan-perempuan kita diperbaiki, maka akan ada jaminan Tuhan yang memberikan berkat. Jadi Norway jemaat itu dari segi sangat banyak perubahan. Program yang ada di Norway itu pun juga saya akan sebutkan. Sebelumnya saya akan ingin mengucapkan terima kasih juga kepada kepada pemerintah Norway, di mana dia kondisi-kondisi yang ada di sana itu dia tangani. Dan jadi ketika mengenai keamanan itu sangat luar biasa mereka upayakan dari pihak pemerintah ketika saya ada di sana, dan mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran kepada mereka. Dan ada satu anggota parlemen itu dia berkunjung juga, membuat kunjungan
itu ada पार्लियामेंट के मेंबर anggota-anggota yang lain pun juga ada. किसी रिसेप्शन Dia ada pertemuan juga, pertemuan kecil-kecilan dengan mereka, dan diadakan program yang sangat bagus sekali. Dan presiden parlemen yang dikatakan speaker एंडरसन itu, उनसे भी मुलाकात saya juga berjumpa dengan mereka, dengan beliau, dan saya juga memperkenalkan jemaat kepada beliau, dan saya mendapat kesempatan untuk memperkenalkan dan maksud kebangkitan Hazrat Masih Maud dan nubuatan Rasulullah tentang beliau, dan banyak rincian-rincian hal-hal. Jadi dia bertanya mengenai Syiah Sunni itu perbedaannya apa, itu berkenaan dengan itu pun terbuka. Walhasil pembicaraan itu berjalan. इसी तरह Begitu juga मुख्तलिफ अखबार dalam berbagai media और dan radio टीवी dan TV-TV channel, para wakil-wakil mereka pun juga datang. Di sana Norway pun juga merupakan negara kecil, 5 मिलियन jadi penduduknya tuh 5 juta, जो अखबार dan surat-surat kabar, 50,000 jadi itu terbit 300.000. अच्छे माहौल Dan dia mengambil interview juga tentang ajaran Islam dan apa maksud Jemaat Ahmadiyah. Semua hal-hal ini orang-orang itu dalam interviewnya, wawancaranya itu dia sebarkan dalam surat-surat kabarnya atau dalam surat radio atau televisinya, dan mereka terus menjelaskan. फिर जमात का और खलीफा की तरफ ताल्लुक है Kemudian apa hubungan jemaat dengan khalifah? Seperti itulah pertanyaan-pertanyaan, dan diberikan jawaban secara rinci, dan mereka pun juga sendiri yang menyaksikan. Dan ketika keluar dari itu, mereka pun juga bertanya kepada warga jemaat, dan hubungan gejolak dari jemaat pun juga mereka menjelaskan tentang gejolak hatinya, dan bahwa bagaimana satu jemaat yang khilafat dan jemaat itu menjadi satu wujud. Khilafat dan jemaat itu pun juga mereka dengar dari anggota jemaat. Walhasil dengan referensi orang-orang Islam umum, apa kata orang-orang Islam dan kenapa mereka tidak memberikan kalian mengatakan ini, dan orang-orang Islam apa anggapan mereka terhadap kalian, insya Allah di dalam laporan itu akan disampaikan. नॉर्वे में जो हमारे resepsi yang ada, resepsi kita di masjid di Norway, di masjid kita itu, di dalam itu kurang lebih ada 120 orang-orang Norwegia, dan ada 11 dari parlemen dan menteri उनकी नुमाइंदगी में वहाँ आई थी dan हम भी उन्होंने पढ़ा ada menteri-menteri juga yang hadir di situ, सीधी कुछ बातें dan ada pembicaraan panglima tertinggi juga, लाहौर के menteri pertahanan juga ada, dan इन्होंने देखा dia उनको पहले ही मैंने भी di कहा kalangan mereka menyebutkan, कि दर्द को हम महसूस करते हैं क्योंकि हमारे एमडीबी jadi disebutkan juga mengenai orang-orang Ahmadi yang disahidkan di sana dalam bincang-bincang itu. फिर इसी तरह Kemudian begitu juga penghormatan jemaat इंसानी kepada kemanusiaan dan ajaran-ajaran jemaat itu secara rinci. Itu sangat heran bahwa ada juga katanya semacam organisasi Islam yang bekerja seperti itu. Dan dia mengatakan, saya datang untuk waktu yang singkat, dia mengatakan, jadi dia akan pergi jam 9 kurang seperempat, tapi orang-orang yang berbicara sebelum saya, jadi pembicaraan itu panjang.
maka jam 9 kurang seperempat ceramah saya mulai, dan ceramah saya pun panjang, tapi dia tetap duduk. Dan saya lihat di scan dia, jadi mereka tidak biasa mendengar, namun ada sampai 50 menit saya katakan, saya meminta maaf kepada mereka. Dia mengatakan, tidak, katanya sekarang nampak kami sangat menikmati, katanya, waktu kami yang kami luangkan untuk Tuhan. Karena dalam resepsi itu, lewat referensi masjid, saya memberitahukan bahwa masjid itu adalah untuk kami supaya Tuhan itu disembah di sini, dan di sini orang yang datang untuk beribadah, dan tidak mungkin bahwa akan ada kekerasan dan akan ada corak tidak aman yang akan muncul. Di negara Skandinavia ada kalangan yang mana ajaran beliau sangat keberatan kepada ajaran Rasulullah. Oleh karena itu, dengan referensi Al-Quran dan Rasulullah SAW itu saya telah beritahukan kepada mereka, dan saya beritahukan tentang Rasulullah SAW bahwa dari pihak beliau adalah bahwa kalau dunia itu tidak aman, bahwa beliau gelisah malam hari bagaimana supaya dunia ini aman, supaya orang-orang disampaikan pada jalan yang benar dan mereka mengenal Tuhan. Saya memberitahukan bahwa jika Rasulullah SAW di dalam hati beliau itu ada corak pikiran bahwa ingin menguasai dunia, maka dia tidak akan gelisah dalam dunia, tidak hanya sekedar untuk keamanan dunia, bahkan supaya sesudah wafat manusia itu dapat kehidupan yang ada jaminan keamanan. Itu beliau sangat gelisah supaya mereka ada jaminan keamanan untuk manusia. Walhasil sangat bagus sekali program. Jadi dengan referensi Al-Quran dan sangat rinci pembicaraan dengan mereka. Dan di dalam resepsi itu saya telah jelaskan. Begitu juga itu ada presiden dari satu yayasan, kemudian partai-partai juga ada satu kelompok sister pasti berjalan dengan satu nama, dan satu dengan yang lain saling mendukung. Jadi presiden pun juga dia merupakan walhasil dia pun juga menjelaskan tentang pandangan-pandangannya. Jadi mereka pernah datang sebelumnya. Saya pernah datang di Jalsa, dan Jemaat Ahmadiyah merupakan jemaat yang menampakkan gambaran Islam yang benar dan tidak ada bahaya dari pihak Ahmadiyah, dan mereka ini membawa keamanan yang hakiki, membawa bendera Islam keamanan yang hakiki. Jadi ada seorang wanita Prime Minister juga, dia pun juga merupakan pimpinan dari sebuah dengan beliau pun juga banyak berbincang penghormatan jemaat, banyak hal-hal yang dibincangkan dalam perbincangan itu. Jadi perkenalan tentang masjid pun juga itu pun juga sangat unik. Jadi berkenaan dengan pembangunan yang terjadi di dunia. Jadi ada berita dari Arsitektur News. Jadi dia menulis ini kurang lebih ada 11 million itu yang masuk di situ. Dan jadi ada surat-surat menyurat juga, ada kurang lebih 100 jadi banyak orang-orang dikirim emailnya, dan tentang pembangunan itu student, tentang itu banyak sekali anggota-anggotanya itu dari orang-orang yang mengenal unsur pembangunan. Jadi surat kabar itu pun juga, dan website itu juga itu dia sebarkan. Ini merupakan masjid yang terbesar di Eropa Utara. Itu dibangun, dan untuk membuka ini pimpinan Jemaat Ahmadiyah datang
dan और एक dan merupakan tanah yang sangat खास तौर पे secara khusus ini gambarnya juga masjid ini, dan merupakan lambang keamanan. Bersama itu dijelaskan juga, maka dari segi itu dengan pengenalan masjid pun juga, perkenalan masjid itu sangat dijelaskan. Jadi dikemukakan juga mengenai pengenalan tentang Islam. फिर सिस्कॉन मीडिया Kemudian Siskon Media Intertechnology Position, कभी एक अहम dia merupakan nama yang penting, dijelaskan tentang teknologi dengan referensi masjid, kemudian ajaran Islam tentang dengan referensi permukaan, dan banyak sekali berita-beritanya yang disampaikan di situ. और बल्कि इसने Bahkan di sana tentang orang-orang Menteri Pertahanan Norway juga dalam pembangunan Norway baru itu ada agama yang kotor. Kita harus membuka hati kita dan harus kita bersatu supaya yang kita lihat hari ini. Jadi dalam resepsi masjid, jadi terlepas dari katanya, jadi dalam surat kabar tertulis bahwa terlepas dari ini tidak hanya kendati ini bukan merupakan tempat ibadah, tapi saya merasakan kegembiraan yang luar biasa di sini, kegembiraan hakiki di sini. फिर मैंने वहाँ नॉर्वेजियन Jadi di sini kemudian tentang Norway dengan referensi itu dia menatakan ke rasa kesalnya. में फिर वापस Kemudian saya kembali dari Norway, di sana juga दो ada dua टेरियन थे datang berjumpa alimentarian. Jadi dia mempunyai kedudukan yang baik di parlemen, dan dia तो उनको तफसीली jadi rincian itu saya memberitahukan kepadanya. Jadi और कुछ सवाल ही मैंने Jadi saya menanyakan kepadanya, sudah itu dia tidak lama dia mengatakan kepada saya kalau saya katanya tidak siap untuk menjawab pertanyaan itu. Sudah itu saya memberitahukan bahwa bagaimana kita menegakkan keamanan di dunia, apa ajaran Al-Quran. Jadi apa negara-negara Barat lakukan untuk itu. कि उसके बाद Sudah itu sudah keluar. बाप अहमदी दोस्त Jadi orang-orang yang membawa orang-orang Ahmadi yang membawanya, नए जाविये दिए dia memberikan kesempatan untuk berpikir kepada kita, dan ताकि हमें पता jadi supaya kita ketahui bahwa untuk menegakkan keamanan di dunia apa cara-cara yang, jadi saya dengan terbuka mengatakan kepadanya bahwa वही ताकतें ada kekuatan-kekuatan yang mendakwakan bahwa dia kekuatan itu juga yang memberikan senjata. Bagaimana bisa keamanan itu berdiri atas nama keamanan kalian itu terus melakukan kezaliman. लीबिया वगैरह की मिसालें सामने Contohnya mengenai Libya juga. Nah, walhasil dia itu menjadi paham. Jadi ajaran Al-Quran adalah bahwa kalau kalian melakukan keamanan maka kembalilah, dan मुफादात की तरफ tuntutan dan kezaliman jangan ada perhatian. Jadi inilah ajaran Islam yang cantik. Kalau itu kalian itu aman maka lakukan, maka dunia ini akan tegak keamanan. Dan सोचूंगा भी dia mengatakan saya akan sampaikan, saya akan pikirkan dan sampaikan dalam lingkungan saya, dia bilang. यहाँ से एक दिन Dari sini satu hari kami डेनमार्क के एक शहर pergi ke Denmark, di kota Denmark di Nasko. Kami juga pergi ke sana, dan अल्बानियन और orang-orang Albania dan Bosnia di sana kurang lebih 100 orang. Tidak ada orang-orang Pakistan di situ, मेरा ख्याल में menurut pandangan saya. Dan saya ingin, dan mereka menginginkan, mereka merupakan jemaat yang sangat ikhlas, dan mereka berfaedah juga untuk mereka dari segi tarbiyat, dan dari mereka dapat mengetahui
इस कदर बड़े हुए हैं Dan sebagian dapat diketahui dari keikhlasan, tidak pernah melihat mereka, tapi dari anak-anak sampai orang tua mereka, saya berjumpa dengan mereka. Jadi sangat saya nginap semalam di sana, ada center untuk jemaat. Di sana ada jemaah salat berjamaah dan salat berjamaah juga. Walhasil itu dibentuk masjid. Walhasil dalam bentuk masjid itu tempat itu. Di sana ada wali kotanya dan dia ada beberapa orang yang terpelajar. Itu saya berjumpa dengan mereka. Di sana saya katakan bahwa kami kalau ada tempat maka kami akan membuat masjid yang secara permanen. Maka dia berjanji, saya insya Allah kalau tempat akan didapatkan maka kami akan membuat masjid. Maka dia mengatakan bahwa saya baru tahu bahwa jemaat adalah jemaat yang cinta damai. Dan itulah di sana ketika kita membuat sebuah masjid, di sana mereka membuat orang-orang bukan Islam, mereka mengacaukan dengan menempelkan cat-cat, namun aparat di sana tanggap dalam menangani hal itu. Walhasil amanat Islam itu sampai di kalangan orang-orang terkemuka bahwa Ahmadiyah itu adalah mengemukakan gambaran Islam yang merupakan Islam hakiki dan sangat berfaedah. Dan ketika disebarkan dalam surat kabar maka tambah lebih ada perkenalan juga kepada orang. Pada waktu kembali di Belgia, masjid pertama yang namanya Baitul Majid, saya mendapat taufik juga untuk meletakkan batu pertamanya, dan insya Allah masjid ini pun juga diharapkan akan sempurna 1 tahun, akan jadi dalam 1 tahun, dan ini merupakan masjid pertama di Belgia. Dan di sana pun juga berbagai anggota parlemen itu di sana, wali kota juga datang dan anggota-anggota parlemen juga datang, dan semuanya menjelaskan tentang pandangan baik mereka, dan ada wakil-wakil mereka juga yang hadir di situ. Semua program-program masjid dan ajaran jemaat semuanya mereka puji, dan walhasil wali kota itu dalam kesannya dia mengatakan bahwa dia mengatakan kepada saya bahwa berikanlah DVD gambar-gambar dan amanat Islam yang aman, itu saya akan perlihatkan kepada orang-orang kami, dan ingin mempersiapkan orang-orang supaya di daerah kami pun juga masjid yang seperti ini dibangun. Dan ceramah saya juga dengan jadi dia ingin memperdengarkan ceramah saya itu kepada anggota-anggota orang-orang mereka. Walhasil dia juga menjelaskan tentang kesan-kesannya, dan orang-orang Islam seluruh dunia itu tanpa khilafat mereka tidak akan ada masa depannya. Berkenaan dengan saya, pandangan jadi amanat Islam Ahmadiyah, dan saya ingin baik dia Islam kepada teman-teman saya, kepada semuanya, dan kepada semua teman-teman saya pasti saya akan sampaikan amanat Ahmadiyah dan amanat Islam. Walhasil dia mengatakan kepada mubalik kita supaya jumpa dengan beliau. Walhasil beliau sangat orang yang sangat baik dan baik hubungannya dengan jemaat, dan merupakan wujud yang sangat pemberani dan terbuka, sangat walhasil dengan kepergian perhatian daripada surat-surat kabar dan media massa, jadi para politikus dan media itu sangat besar manfaatnya. Walhasil ini merupakan upaya kita, buah Tuhan yang akan memberikan buah hasilnya, mudah-mudahan Allah memberikan buahnya.
बल्कि एक Bahkan ada satu wali kota satu kota juga datang bahwa dengan ikut serta dalam acara ini dia sangat gembira. Dia mengatakan bahwa ada menteri pemuda datang di kotanya ingin pergi dan saya perlu ada di sana sebagai wali kota, tapi saya menganggap bahwa kedatangan saya pada kesempatan yang di sini itu ikut serta dalam resepsi ini merupakan hal yang sangat penting bagi saya. Oleh karena itu saya berada di tengah-tengah Tuhan. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran kepada beliau. Kemudian Deputi Wali Kota dia mengatakan karena saya memberikan pertolongan kepada di Belgia, oleh karena itu pada kesempatan ini itu sesudah mendengar ceramah Khalifatul Masih, khutbah Khalifatul Masih, saya sangat gembira bahwa pertolongan kepada jemaah, keputusan saya sangat benar, dan dengan mendengar perkataan Khalifatul Masih bahwa Masjid Belgia dan untuk rakyat ini merupakan tanda keamanan dan tanda untuk walhasil kunjungan ini sangat berberkat dan Allah memberikan berkat kepada kunjungan ini. Di Belgia itu satu kalangan sangat benci kepada Islam. Dia membuat pamflet supaya masjid itu dilarang dibangun, tapi demo itu yang mereka keluar demo pada hari Sabtu dan letakkan batu pertama pada hari Jumat, dan akhirnya orang-orang tidak ada perhatian, dan jadi Tuhan telah menarik perhatian orang-orang. Aparat yang di sana sangat khawatir itu menjadi hilang dengan kondisi yang aman. Jadi ini merupakan karunia Allah. Hazrat Masih Maud bersabda bahwa usaha-usaha kita adalah merupakan permainan anak-anak. Tidak bisa kita mengeluarkan kekotoran dari hati mereka yang tersebar dalam hati mereka, dan tidak pula kecintaan Tuhan kita bisa tanamkan dalam hati mereka, dan tidak pula di dalam antara mereka kita bisa menanamkan kecintaan yang dari itu menjadi satu wujud. Ini merupakan pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu dalam Al-Quran berkenaan dengan para sahabat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Rasul, dan dengan bersabda kepada Rasul, berfirman kepada Rasul, wallazi ayyadaka wa bil mu'minina wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an jama'allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Dia Tuhan yang dengan pertolongannya yang menolong orang mukmin, dan di dalam hatinya mereka telah menanamkan kecintaan. Kalau kamu membelanjakan semua isi dunia, kamu tidak bisa menanamkan kecintaan, namun Tuhan telah menciptakan kecintaan. Di Maha Perkasa, pekerjaan yang dia pernah lakukan, masa yang akan datang pun dia akan lakukan. Dia karunia Allah Subhanahu wa taala dititipkan di dalam diri mereka. Sebagaimana dia mengairi taman, maka itu akan menjadi segar. Begitu juga dengan jemaat para nabinya, dia memberikan kesuburan, dan dengan upayanya itu menjadi terjadi. Itu dengan beberapa hari, sebagaimana dengan dan hari demi hari itu menjadi sia karena pondasinya terletak dari hayalan manusia. Jadi ini merupakan jemaat ilahi akan maju, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, apapun upaya-upaya kita yang sederhana, mudah-mudahan Allah memberi taufik kita supaya kita dapat memperoleh bagian dalam upaya ini. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada upaya kita dan kita melihat pemandangan kemajuan ini. Sesudah sholat, saya akan melaksanakan sholat jenazah gaib. Jadi Muhtaram Husid Begum, jadi merupakan suami daripada Bajwa Saib. Itu beliau ini tanggal 4 Oktober wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan beliau ini sebagai sadar lajnah itu mendapat topik sebagai sadar, dan beliau sangat rajin tahajud dan rajin membaca Al-Quran,
menanamkan kepada anak-anaknya untuk sholat tahajud dan membaca Al-Quran, dan beliau juga ini musi. Dan seorang anaknya Muhammad Iqbal yang adalah seorang mubalik di Madagaskar, itu anaknya sebagai mubalik, jadi dia tidak bisa ikut dalam jenazah. Jadi jenazahnya insya Allah, jenazah gaibnya nanti akan disampaikan. Jadi dan saya akan sholatkan sudah sholat Jum'ah. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat beliau. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.